Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Muhammad Hakim Tijaman dari kelas Geografi A Stambul 2020 ingin menampilkan sebuah video cuplikan untuk membangun geodatabase serta merancang georeferencing pada sistem informasi geografis. Nah, sebelumnya kepada teman-teman yang belum tahu apa itu sistem informasi geografis, yaitu sistem yang berbasiskan komputer, di mana kita bekerja dengan menggunakan komputer untuk menyimpan dan memanipulasi serta menganalisis sistem informasi geografis yang kita punya. Kemudian di sini juga kita melakukan tahap-tahap pengumpulan, kemudian tahap menyimpan dan menganalisis objek atau fenomena yang ada di sekitar kita. Ini merupakan karakteristik yang penting untuk kritis kita untuk menganalisis sistem informasi geografis. Di sini sistem informasi geografis juga dirancang untuk mereferensi spasial koordinat pada sistem geografis. Di sini SIG merupakan sistem dengan kemampuan khusus yang dapat menangani data-data terreferensi secara spasial. Pada subsistem informasi geografis ada beberapa, yaitu data input, kemudian ada data output, kemudian ada data manajemen, dan juga ada data manipulasi atau data yang kita analisis berdasarkan sistem informasi geografis. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan ARC katalog pada RG 10.4.1, di mana teman-teman bisa mendownloadnya dengan tampilan zip untuk kemudian dilakukan dalam membangun geodatabase. Dan untuk melakukan georeferencing juga kita dapat melakukannya pada nanti di ArcMap 10.4.1 yang telah kita download. Dan georeferencing itu sebenarnya adalah proses dari membuat koordinat pada raster yang telah kita cari petanya, kemudian berdasarkan koordinat sumber kita ubah menjadi koordinat yang kita buat dalam sistem informasi geografis. Di sini kita dapat menambahkan data raster pada sistem koordinat atau proyeksi tertentu, kemudian kita bisa menambahkan titik kontrol juga dan menyimpan informasi georeferencing yang telah kita buat. Di sini pembuatan nilai koordinat dalam data raster dengan menggunakan perintah update georeferencing untuk menyimpannya. Kemudian tujuan dari membuat georeferencing ini juga dijadikan sebagai sumber pembuatan peta tematik nantinya. Untuk kepada teman-teman, silakan menonton video yang telah saya buat supaya bisa menambah ilmu dan juga bisa membuat teman-teman sekalian mudah untuk membangun geodatabase dan juga merancang georeferencing yang ada. Silakan menonton. Baik, untuk teman-teman yang ingin memasukkan data yang sudah di-download dari Indonesia Tanah Air tadi, kita bisa mengklik connect to folder, kemudian di mana kita simpan misalnya di disk PC, kemudian local disk C. Ini adalah program saya SIG Hakim, kemudian ada Kabupaten Gayo Lues tadi, tinggal oke kan saja. Kemudian setelah kita masukkan data akan muncul seperti ini, banyak file-file yang muncul. Setelah itu kita membuat geodatabase. Cara membuat geodatabase di praktikum SIG basis data ini, kita klik kanan, kemudian new, kemudian personal geodatabase. Di sini kita bisa mengetikkan nama daerah atau kabupaten yang kita pilih. Baik.
Ini sudah ada punya saya, yaitu Kabupaten Gayo Lues, di mana di dalamnya kita harus membuat future dataset yang terdiri dari IG dasar dan IG tematik. Cara membuat future dataset, kita klik kanan pada kolom di dalam geodatabase, yaitu kita klik new, kemudian future dataset, kita buat di sini IG dasar huruf besar semua. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih UTM WGS 1984 zone 49S. Kemudian oke kan, akan muncul IG dasar seperti ini. Dan juga itu berlaku untuk membuat future dataset IG tematik. Kemudian di dalam IG dasar ini ada 4, yaitu peta batas ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Cara membuat ini, kita klik kanan, kemudian new, kemudian future class. Di sini name kita isikan peta batas ADM ini. Kemudian alias kita buat peta administrasi. Kemudian kita pilih polygon future. Untuk peta ibu kota ADM kita pilih point future, dan untuk peta jalan serta jaringan sungai kita pilih line future. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan beralih ke geodatabase yang telah kita buat tadi, yaitu Gayo Lues. Di sini kita dipilih untuk properties. Di sini kita isi di bagian domain name, berisi arahan, intensitas hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, keterangan tanah, klasifikasi hujan, kemudian klasifikasi lereng, dan nama kecamatan. Karena yang kita pilih ini adalah kabupaten, sehingga yang kita buat adalah nama kecamatan. Jikalau teman-teman sekalian memilih nama provinsi, maka di sini kita buat nama kabupaten atau kota. Kemudian field tipenya di bagian domain properties kita pilih semua untuk domain name ini teks, untuk teks. Kemudian di coded value ini teman-teman bisa mengisikan nomor atau kode dan deskripsinya itu apa. Seperti klasifikasi lereng, ada datar, landai, agak curam, keterangan tanah. Klasifikasi hujan juga sangat rendah. Ini berbeda semua. Nama kecamatan, ini ada kecamatan Blangjerango. Kemudian untuk arahan ada kawasan lindung, penyangga. Dan di sini teman-teman bisa memilih description. Description ini diisi dengan menunjukkan arahan penggunaan tanah, menunjukkan intensitas tingkat hujan untuk intensitas hujan, jenis tanah untuk sebaran tanah, dan sebagainya. Untuk nama kecamatan juga untuk menunjukkan ibu kota kecamatan. Kita okekan. Berlaku juga untuk IG tematik tadi. Ini di sini ada di dalamnya peta hujan, peta kemiringan lereng, kemudian ada peta tanah. Nah, di dalam geodatabase tadi ada IG dasar dan IG tematik. Di dalam IG dasar kita buat ini peta batas ADM sesuai dengan kita pilih properties, kemudian pilih kecamatan ini. Di sini ada muncul domain nama kecamatan. Ini adalah beberapa domain yang telah kita buat tadi di geodatabase. Kita pilih nama kecamatan sesuai dengan field name kecamatan. Itu berlaku juga untuk peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Dan juga peta tematik. Kita klik kanan properties. Di sini ada beberapa field name yang telah kita buat, yaitu kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi hujan. Jika kita klik kelas hujan, di sini ada domain untuk intensitas hujan. Kita pilih, kemudian
kita okekan itu berlaku untuk peta kemiringan lereng dan juga peta tanah. Nah, jadi kepada teman-teman, kita sudah selesai membuat geodatabase yang terdiri dari geodatabase yang telah kita buat yang berisi IG dasar, kemudian ada IG temati. IG dasarnya terdiri dari 4, yaitu peta batas, ibu kota, jalan, dan jaringan sungai, dan juga temati yaitu peta hujan, kemiringan lereng, dan peta tanah. Di dalam ini semua sudah ada dataset yang telah kita buat untuk selanjutnya nanti dipergunakan untuk tahap-tahap sistem informasi geografi selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa melakukan georeferencing kepada peta yang telah dipilih. Tadi kita memilih Kabupaten Gayo Lues untuk kita referencing terhadap peta yang ada. Teman-teman bisa memasukkan gambar peta yang telah dicari melalui menu add data ini, dimana tadi teman-teman simpan. Di sini bisa dicari. Kalau sudah ketemu tinggal klik add. Kemudian di sini kita pilih, kalau sudah muncul petanya, kita pilih di sini layer, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Di sini akan muncul data frame properties. Di sini kita pilih koordinat sistem. Di koordinat sistem ini nanti teman-teman bisa memilih projected untuk memilih UTM, kemudian WGS 1984, dan memilih zone 49S. Kemudian teman-teman bisa mengokekannya. Kemudian untuk melakukan georeferencing, kepada teman-teman diharapkan mencari peta yang sudah ada titik koordinatnya atau garis koordinatnya, karena nantinya di sini kita akan membuat referencing yang ada. Nah, ini adalah titiknya. Kemudian kepada teman-teman juga dianjurkan untuk mencari peta yang tidak buram agar memudahkan teman-teman sekalian melakukan georeferencing pada peta kabupaten masing-masing. Nah, untuk melakukan georeferencing kita bisa mengklik kanan di halaman kosong ini, kemudian kita pilih georeferencing. Nah, di sini akan muncul bar georeferencing yang bisa kita gunakan untuk mereferencing peta kita. Di sini kita akan memperbesar petanya. Nah, di sini ada titik koordinat yang bisa kita kontrol point. Kita pilih add control point. Di sini kita pilih nanti. Kalau sudah kira-kira pas, teman-teman bisa mengklik kanan, kemudian pilih input X dan Y. Kalau kira-kira belum pas, teman-teman bisa memilih cancel point. Kalau sudah kira-kira pas, teman-teman bisa menginput X dan Y-nya. Nah, di sini nanti menginput X dan Y akan muncul X, enter coordinates. Masukkan X dan Y pada masing-masing koordinat yang ada. Kalau punya saya 270.000 dan 500.000. Kemudian kalau sudah diokekan, dan untuk koordinat pertama kita sudah selesai.
Nah, untuk tampilan selanjutnya kita pilih ini, full extend. Dan peta kita kembali seperti semula. Untuk koordinat selanjutnya bisa kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan memperbesar dulu dan menggunakan add control tadi, memilih ini, kemudian input X dan Y kita, kemudian masukkan nomor koordinat kita, angka koordinat, dan oke kan. Itu berlaku untuk semua titik koordinat, atau kalau punya saya ada 4 titik koordinat yang telah saya buat. Ini koordinat yang terakhir di bagian sini, saya perbesar. Di bagian sini titik koordinat terakhir saya yaitu 370.000 dan 500.000. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil yang telah dimasukkan dari view link table. Nah, di sini ada X source. Ini adalah yang telah kita buat, X map dan Y map tadi yang telah kita buat. Di sini nanti teman-teman muncul total RMS error. Di sini ada forward, nanti angkanya ini sebenarnya harus 0 atau tidak di bawah 0, di bawah 0, harus di bawah 1 sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menyamakan X source nya antara link 1 untuk X, link 1 dengan link 2 disamakan saja angkanya, kemudian X ini juga link 3 dan link 4. Tetapi berbeda untuk yang Y source, disamakan antara link 1 dan link 4, link 1 dan link 4, kemudian link 2 dan link 3. Kalau sudah kira-kira disamakan semua angkanya antara berpasangan, Anda akan mendapatkan forward 0, di bawah 0, atau 0, sekian-sekian gitu. Kalau kira-kira ada yang kurang cocok tadi, kita bisa memilih di sini yang ada tanda silangnya ini. Misalnya kita mau hapus, kita tinggal memilih ini, delete link. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Di sini kita sudah, jika panah kita di sini kita akan melihat referencing yang telah kita buat sesuai, yaitu tidak lari dari 300 di bagian sini, 370.000 sampai 500.000 tadinya. Baik, sekian dari georeferencing dan geodatabase. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa juga mendapatkan ilmu dari membuat geodatabase dan georeferencing supaya untuk mempermudah teman-teman sekalian.